Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه وبه في الدارين آمين. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang hadir di masjid maupun yang berada di rumah ataupun dimanapun, mudah-mudahan senantiasa diberikan cucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tiang penunggu kami senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat, dalam keadaan taat sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan pengajian kita yang insyaallah akan kita bahas khusus tentang fikih kurban. Fikih kurban nikah adalah fikih yang wajib dipelajari dan dipahami oleh pertama orang yang mau kurban, kedua orang yang menjadi panitia penyelenggara kurban, dan orang yang berencana akan berkurban. Apa sebabnya? Karena setiap amaliyah dalam syariat kita, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, agama kita, itu memiliki ilmu. Apabila kita kemudian mempelajari fikihnya atau ilmunya, maka sempurnalah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kewajiban kita ketika kita ingin melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita memahami ilmunya. Kenapa? Karena suatu perintah atau pekerjaan yang tanpa didasari oleh ilmu, maka amaliyah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah hadirin hadirat, pada malam hari ini kita akan membaca tentang fikih kurban, dan jika nanti ada permasalahan yang ingin disampaikan oleh para jamaah, nanti silahkan disampaikan, bisa melalui chat yang ditujukan kepada langsung di grup, atau bisa langsung bertanya. Baik. Fikih kurban nikah yang perlu dipahami pertama adalah definisi. Definisi nikah, pengertian daripada kurban. Nikah di dalam Al-Quran disebutkan nanti tentang kurban itu di surat Al-Kawthar. Tapi definisi dari kurban itu dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah. Al-udhiyah semakna dengan kata duha. Duha itu adalah sholat yang dilaksanakan di pagi hari setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh, selesai matahari terbit sekitar berapa derajat, maka sholat sunnah duha masuk waktu. Maka udhiyah atau kurban itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, dan pelaksananya adalah di waktu duha. Apa itu
kurban yang disebut dengan udhiyah dalam bahasa Arabnya, hiya ma yudbahu minal ibil awil baqar awil ghanam awil mu'is. Kurban itu adalah hewan yang disembelih berupa unta atau sapi. Sapi ini termasuk dengan kerbau, awil ghanam atau kambing, masuk juga biri-biri ini kan ya. Awil mu'aiz itu biri-biri ya. Taqarruban ilallah dalam bentuk apa? Dalam bentuk niat di dalam hati itu ikhlas untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumal Aid, pada hari Aid. Jadi ketentuannya sudah jelas dari definisi ini kan ya. Ketentuannya sudah jelas, yaitu hewan berupa unta atau sapi atau kambing. Jadi selain daripada hewan yang disebutkan ini tidak masuk dalam kategori kurban. Misal contohnya jaran, kuda. Nah, di sini tidak dimasukkan, maka menggunakan hewan kurban seperti kuda itu tidak sah. Kemudian misalnya kambing, ayam, ayam atau bebek, ini kan, itu berarti tidak sah. Nah, ini kan. Jadi kategori daripada hewan yang disembelih itu adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri. Nah, ini adalah kategori daripada hewan yang disembelih. Apa tujuannya? Taqarruban ilallah, semata-mata untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada niat lain maka tidak termasuk kurban. Kapan dilaksanakannya? Yaumal Aid, pada hari Aid. Yaumul Aid itu termasuk dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi masa penyembelihan kurban itu ada 4 hari, yaitu pada hari Aid, kemudian 3 hari tasyrik, jadi 4 hari. Nabi dasarnya adalah dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Itu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bisa juga bermakna adalah telaganya Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Kemudian fasalli, maka sholatlah. Sholat di sini maksudnya sholat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini kan. Maka berkurbanlah. Jadi setelah sholat kita berkurban. Wanhar. Nah, ini kan. Kemudian Nabi hukum kurban itu. Hukum kurban, menyembelih kurban itu hukumnya sunnah. Sunnah. Sunnah itu terbagi dua, ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Jadi berarti di sini dalam makna kurban itu bisa sunnah ainiyah dan juga kedua bisa sunnah kifayah. Sunnah ainiyah artinya sunnah yang setiap orang yang mampu melaksanakan kurban, maka dia sunnah melaksanakan kurban. Ini sunnah ainiyah. Misalnya dalam satu keluarga ada 3 orang yang mampu. Ya. Mampu di sini apa kategorinya? Mampu di sini dalam kategori hadits Nabi SAW bahwa siapa yang memiliki keluasan harta dalam masa 4 hari, masa 4 hari, hari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya, maka itu dikategorikan orang yang mampu. Apabila 4 hari itu kita mampu untuk menjalani kehidupan, artinya untuk makan minum nikah sudah tercukupi, maka orang itu disebut dengan mampu. Nah, kemudian selebihnya dia memiliki kelebihan daripada harta. Contoh misalnya, kita memiliki di hari Idul Adha itu memiliki uang 5 juta rupiah.
misalnya, nggih, 5 juta rupiah. Nah, kemudian 5 juta rupiah itu kita bisa membelanjakannya, kebutuhan membelanjakan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik itu cuma 1 juta. Maka kita nyisa 4 juta rupiah. Nah, 4 juta rupiah ini mampukah kita membeli hewan kurban? Kalau mampu, maka ini disebut orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Maka jatuhnya sunnah ainiyah. Nah, ini yang disebut sunnah ainiyah. Kemudian yang kedua, sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah sunnah yang dilakukan oleh satu orang dalam lingkup keluarga, terutama kepala keluarga. Misalnya di dalam satu keluarga ada 6 orang. Nah, ada 6 orang. Kemudian satu orang yang berkurban, maka kesunahan kurban dari anggota keluarga yang 5 orang sudah gugur. Ada sunnah kifayah, ada sama dengan fardu kifayah, sama dengan fardu kifayah. Fardu kifayah apabila ada satu orang yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut, misalnya penyelenggaraan jenazah, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi semua anggota masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi kewajiban itu menjadi gugur. Sunnah kifayah juga begitu. Nah, kemudian kurban itu tidak hanya dilaksanakan sekali seumur hidup. Sunnahnya dilaksanakan selama kita mampu. Setiap tahun kita mampu, setiap tahun kita kurban. Jadi jadi selama ini mungkin banyak yang memiliki pandangan mau ketuaan akan dikorban sih dia aja. Wah, tahun wi. Nah, ini tahun ini mampu deh. Mampu lagu deh. Wah, ini salah, salah. Kenapa? Karena kurban itu adalah bentuk daripada kesunahan yang dilakukan setiap tahun, Kesunahan dilakukan setiap tahun, sama dengan kita melaksanakan sholat. Hari ini kita sholat, besok lain lagi, gitu. Jadi beda dengan haji, Bukan haji itu sama dengan kurban, tidak. Kalau haji sekali seumur hidup itu wajibnya, sunnahnya boleh berkali-kali. Nah, bagaimana dengan kurban itu? Kurban itu kesunahan muakkadnya yang kita laksanakan sekali seumur hidup itu adalah bentuk daripada orang yang mampunya sekali seumur hidup. Tapi kalau dia mampu setiap tahun, maka dia sunnah untuk melaksanakan kurban setiap tahun. Nah, ini supaya paham tentang hukum kurban ini. Nah, kemudian lanjut kepada kurban itu dibagi dua, Ada kurban nadar, ada kurban sunnah. Kurban nadar itu adalah kurban yang dinadarkan. Misalnya kita nadar bedoin te sapi, Kita punya sapi. Kemudian sapi ini kita bilang sapi ini menjadi kurbanku. Sapi ini menjadi kurbanku. Maka sapi itu sudah dinadarkan. Maka itu namanya kurban wajib. Atau misalnya ada orang yang mengatakan nanti kalau lulus anakku dapat kerja atau lulus sekolah, lulus kuliah, nanti saya akan kurban. Nah, kurban itu termasuk kurban wajib atau kurban nadar. Apapun bentuknya. Yang penting orang itu bernadar melakukan kurban. Beda dengan misalnya kalau ditanya ngurban tahun ini, insya Allah kurban. Nah, ini kan dia termasuk nadar. Nah, termasuk misalnya dalam pendapat sebagian para ulama yang mengatakan kalau ditanya misalnya misal ada yang mau pergi ke pekan nih lalu jok pekan ketuan.
dia mulai tua, lalu beli bebek kurban. Kemudian saya beli bebek kurban ke Tuhan. Jadi apa nih ke bebek nih ke? Bebek nih ke jadi kurban. Nah, nih ke termasuk bagian daripada kurban nazar. Ya. Jadi kalau kita tunjuk satu barang, satu binatang yang akan kita kurbankan, mengatakan ini kurban saya, maka hewan tersebut sudah dijadikan nazar. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah orang tersebut tidak boleh memakan daging kurbannya. Wajib disedekahkan semuanya. Nah, ini kan ya. Jadi itu. Ini ke perbedaan antara kurban nazar dengan sunnah. Maka niatnya yang pelunggu sami yang akan berkurban ke mengatakan saya niat kurban sunnah. Nah, saya niat kurban sunnah dari sebelumnya nih ke. Jadi jangan sampai kemudian ada cita-cita yang ditangguhkan untuk berkurban supaya tidak dinazar. Karena nanti konsekuensinya tidak boleh mendapatkan bagian daripada daging kurban. Nah, jadi para jamaah harus wikan benar-benar ya. Jadi memilah dan memilih daripada niat kita. Nah, ini. Bagaimana kalau hukum kurban yang digabung? Satu sapi 7 orang. Nah, itu bagus. Bisa. Dalam mazhab Imam Syafi'i, itu dibolehkan. Mana yang terbaik? Terbaik itu adalah kurban unta, kemudian kurban sapi atau kerbau. Nah, ini apabila dalam satu keluarga, mana yang terbaik apabila berkumpul di situ satu keluarga. Ya. Makanya paling bagus itu kelompoknya itu ya kelompok dalam satu keluarga mana yang dia senangi. Ya, maksudnya saya kan jadi kumpul. Perlu ketua indah jamaah nih kan gitu. Oh lemak tengorban bareng-bareng nih ke kanca selaku keluarga. Nah, kumpul jadi sekek grup. Nah, nikah yang paling bagus. Ya, ibarat dengan bodi motor ya, dene pisah-pisah deh. Sekek motor, sekek mobil. Nah, nikah. Nah, nikah deh. Jadi itu kurban menjadi 7 apabila menggunakan unta atau sapi. Sementara kambing itu hanya 1 orang. Kambing itu hanya sah untuk satu orang. Bagaimana maksudnya sunnah kifayah untuk 1 orang kemudian mencukupi seluruh keluarga? Itu adalah sunnah kifayah yang kita sebutkan tadi. Apabila ada 1 anggota keluarga yang termasuk rasyid di sini sudah memenuhi kriteria dia boleh berkurban, maka sudah mencukupi dalam 1 keluarga. Apabila 1 orang yang berkurban, baik itu berkurban sapi atau kurban kambing. Nah, itu. Kemudian jika perlu yang pelunggu pahami adalah pembagian kurban nike itu tapi yang masuk kepada syarat orang yang berkurban dulu. Syarat orang yang berkurban itu pertama seorang muslim dengan Islam, dengan Islam, muslimah. Kedua sudah balik, balik berarti dia sudah akil balik. Bagaimana anak kecil? Anak kecil itu boleh sah dia kurban, tetapi tidak mencukupi untuk sunnah kifayah. Dan dia dikurbankan oleh walinya. Sama dengan nikah nanti, berakal. Yang ketiga, syarat orang yang berkurban itu orang yang berakal. Bagaimana orang yang tidak berakal? Bolehkah dia berkurban? Boleh. Jadi yang kurbankan siapa? Walinya. Walinya. Sah kurbannya, tetapi dia sendiri yang berkurban tidak boleh. Karena dia orang yang berakal, sama dengan anak kecil.
Anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum akil balik. Kemudian dia berkorban, nah tidak sah. Kecuali dia dikurbankan atau dikeluarkan kurbannya oleh orang tuanya atau walinya. Misalnya ada anak yatim, ya? Ada anak yatim punya harta orang tuanya. Nah, itu kemudian dijadikan sebagai kurban misalnya. Itu boleh. Nanti walinya yang bertindak mengeluarkan kurbannya atas nama dia. Nah, maka syarat kurban itu adalah balik dan berakal. Kemudian yang keempat, merdeka. Itu sekarang makin tidak ada orang yang jadi budak. Ya. Kemudian yang kelima, mampu. Mampu nikah yang sudah dijelaskan tadi. Jadi mampu nikah, kategori mampu nikah adalah mampu dalam segi seseorang itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dalam masa 4 hari nikah, yaitu hari raya kurban dan hari raya dan tasyrik, ada 3 hari. Jadi semuanya menjadi 4 hari. Jadi jika sudah berlebih, ya, berlebih dalam arti ini cukup untuk membeli hewan kurban, maka orang itu sudah dikenakan seperti hadis Nabi SAW, siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Itu adalah ancaman bagi orang yang mampu berkorban kemudian tidak berkorban. Nah, okay. Jadi itu maksudnya mampu. Okay? Jadi ya, yang belum bersama kami makin bisa ditakar dan dikira apakah ini saya mampu atau tidak. Ada orang punya tabungan, ya, ada orang punya tabungan sampai 50 juta misalnya di bank, itu nggak dipakai, sementara dia sudah berkecukupan untuk napi, untuk sandang pangannya selama 4 hari itu. Maka orang yang di sini itu yang disebut dia siogianya berkorban menjadi sunnah ainiyah, ya. Nah, nikah. Kemudian macam binatang yang dikorbankan itu tadi sudah disebutkan, ya, unta, sapi, kerbau, kambing, domba, atau biri-biri nikah. Nah, nikah kriteria binatang nikah adalah binatang yang sesuai. Ya. Pertama, lamun unta aja umur 5 tahun atau 6 tahun. Sapi kerbau nikah umur 2 tahun ke atas. Ya, lamun bebek, kemudian domba, biri-biri nikah 1 sampai 2 tahun. Nah, lamun secara fisik misalnya, nah makin kan ada sapi apa itu namanya, yang besar gitu, nih. Nah, itu belum umur 1 tahun sudah besar sekali, nih. Apakah itu boleh dikurban? Boleh. Ya, secara fisik dia lebih besar daripada sapi biasa. Apakah itu walaupun sudah belum berumur 2 tahun, apakah boleh dikorbankan? Boleh. Ya, boleh. Misalnya umur 1 tahun atau 1 tahun setengah, fisiknya sudah besar sekali, ya. Bisa sampai 500 kilogram misalnya, atau setengah ton beratnya. Nah, itu boleh dikorbankan. Jadi di sini patokan umur ini supaya apa? Supaya fisik sapi itu benar-benar, atau fisik hewan kurban itu benar-benar sempurna maksudnya. Nah, sekarang kan mungkin sudah ada cara memperbesar sapi supaya cepat besar. Jadi di umur 1 tahun, belum sampai 2 tahun, fisiknya sudah layak untuk dikurban. Maka di sini boleh dipakai jenis binatang seperti ini. Nah, okay. Kemudian sifat-sifat binatang yang tidak boleh dikurbankan apa? Di sifat-sifat keadaan binatang yang tidak boleh dikurban itu ya, buta mungkin, ya. Kemudian pincang itu dia salah satu kakinya itu tidak normal. Nah, gitu. Kemudian kurus itu berpenyakit, ya, atau berpenyakit parah yang seperti tahun lalu itu ada penyakit kuku sapi. Nah, ini kan nggak boleh dikurban.
Nah, jadi intinya kurban itu harus sehat. Jadi binatang kurban itu harus sehat dan memiliki kriteria keadaan sapi yang prima dan sempurna. Nah, ini adalah bentuk hewan kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kemudian kesunahan menyembelih kurban itu? Oke, kesunahan menyembelih kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, artinya setelah kita sholat Id, kemudian 3 hari di hari tasyrik. Nah, kemudian yang kedua, yang paling bagus itu adalah orang menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ya, menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kalau mampu, kalau bisa. Itu yang paling bagus nih. Kemudian pada saat menyembelih itu disunahkan bersuci. Jadi jangan sampai dengan saat begorok nih ke dia nara wudu. Jadi ada wudu, sunnah dia berwudu. Yang ke selanjutnya dia menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat. Kemudian memakai pisau yang tajam. Ya. Memakai pisau yang tajam. Dan penyembelihannya itu sebaiknya secepat mungkin. Ya. Semakin cepat dia, misalnya 1 detik selesai, 1 detik itu paling bagus. Nah, makanya kemudian pisau yang dipakai nike, ya, ladik sensin kadu nike adalah ladik yang terbaik. Ibarat bahasa dengar sing lamun ajak bae pelang, belum. Itu yang paling bagus. Jadi semakin cepat terputus bagian daripada apa yang harus diputuskan ketika menyembelih itu yang paling bagus. Jadi makin cepat makin bagus. Misalnya ada orang mampu 1 detik sudah putus, itu yang paling bagus. Amin. Kemudian membaca bismillah nih kan, membaca bismillah. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini membaca sholawat. Kemudian baru membaca bismillah ya Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka, Allahumma taqabbal minni, kalau kita sendiri. Nah, misalnya ada dari orang yang menyembelih untuk orang lain, maka dia baca Allahumma taqabbal min siapa, misalnya ini bin ini. Kalau misalnya kesusahan nggak ada binnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu disebutkan nama orangnya nih. Nah, bin itu bukan dengan nama peramak, bukan nama peramak, nama asli daripada orang tuanya yang laki, binnya. Misalnya, contoh misal nama Ahmad Gufran, ke orang tua kita. Namanya Ahmad Gufran. Bukan nama Gufran, namanya adalah Mukhtar. Maka misalnya Gufran bin Mukhtar. Jangan kemudian nanti menyebutkan misalnya Gufran bin Ahmad Gufran, tidak boleh. Maksudnya tidak masuk nih kan. Jangan menyebut nama peramak. Apalagi nama Papu nih kan. Papu Napiara misalnya julukan itu nggak masuk, itu bukan namanya, itu julukan, Jadi bin itu nama asli daripada aran kode, aran bajang atau aran bukan aran julukan saat terkenal, Karena di Lombok nih lebih banyak orang kenal julukan daripada nama aslinya, Misalnya namanya Samsul, Yung yang mana nih, Nah itu tidak boleh. Harus nama aslinya dan bukan nama peramak nih, nama peramak, binnya itu, Nah, kemudian sebaiknya ketika berkorban ini didoakan supaya ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang paling pendek itu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini adalah doa yang terpendek. Kemudian selanjut ke membagi hewan kurban. Ini banyak yang kemudian mempertanyakan cara pembagian.
Jadi membagi hewan kurban nike adalah pembagian kepada fakir miskin. Itu yang pertama, yang paling utama. Pembagiannya kepada fakir miskin. Tapi sebelumnya nike, pembagian hewan kurban yang sifatnya kurban sunnah itu dibagi menjadi 3, yaitu sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk dihidangkan, dan sepertiga untuk disimpan, disedekahkan, maaf. Bisa dihidangkan untuk tamu. Nah, di sini ada hadis Nabi SAW, kulu wa at'imu wa dakhiru. Kulu atau kulu wa dakhiru wa tasaddaqu. Itu dalam hadis yang lain riwayat Muslim. Kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah hewan kurban, kemudian berikanlah makan orang lain, dan juga simpan. Nah, jadi bisa disimpan nih. Makanya ada yang bertanya apakah boleh hewan kurban itu kemudian kita masak beramai-ramai. Boleh. Bagaimana caranya? Ya niat, di situ sudah pembagian. Di situ sudah pembagian. Bukan pembagian dalam arti yang sudah masak. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Kulu wa at'imu. Makanlah dan berikanlah hidangan. Jadi hidangan untuk orang yang bekerja. Maksudnya orang yang hadir di situ kemudian dimasakkan. Apakah kemudian itu boleh? Boleh. Ya. Jadi niatnya sudah dibagi itu. Niatnya sudah dibagi. Bukan memasak hewan kurban yang belum dibagi. Tapi hewan kurban ini sudah dibagi. Nah, kemudian bagaimana dengan menjual daging atau kulit atau bagian daripada hewan kurban itu? Ya, jelas itu nggak boleh nih, mengganggu. Siapa yang nggak boleh menjualnya? Yang nggak boleh menjualnya itu adalah orang yang berkurban. Sekali lagi harus dicatat nih kan ya, yang nggak boleh menjualnya itu adalah orang yang berkurban. Sementara orang yang sudah dibagikan, boleh dia makan, boleh dia sedekahkan lagi, boleh dia jual. Jelas nih kan ya. Nah, kemudian yang tidak boleh itu adalah menjadikan daging atau bagian daripada hewan kurban nike, baik itu kulit, kepala, napi, bagian dalamnya nike, untuk menjadi upah orang yang bekerja. Panitianya lah, tukang sembelihnya, kemudian panitia-panitia yang lain. Jangan sekali masuk kepada bagian daripada upah. Ya? Kalau masuk bagian daripada upah, itu yang tidak boleh. Makanya dulu Tiang anjurkan, kulitnya itu dibagi saja. Supaya apa? Supaya itu jangan terkesan menjadi upah bagi orang yang menyembelih. Tapi kalau itu menjadi bagian orang yang menyembelih, bagian daripada orang yang menyembelih, karena haknya mendapatkan hak hewan kurban, maka itu boleh diberikan kulitnya atau kepalanya utuh, boleh. Makanya kemudian panitia nike harus, kalau memang Tiang Pulung Gosami ingin membayar orang yang menjadi panitia, itu panitia harus dari awalnya sudah memberitahukan kepada orang yang berkurban bahwa jumlahnya 2,5 juta ini sekian persen itu menjadi keperluan mengurus, keperluan untuk sapi ini itu berapa persen, misalnya 2,5 juta itu diambil misalnya 200.000 per orang misalnya, atau kemudian itu dikira-kira saja misalnya. Selebihnya nanti setelah sapi dibeli dengan harga yang cocok dan
dengan harga yang sudah sesuai dan kriteria daripada uang yang dikeluarkan oleh pekurban, dan sisanya itu kemudian kita pernah pernah memberitahukan kepada para pekurban bahwa selebihnya ini untuk pelaksanaan kurban. Misalnya tukang sembelihnya, orang yang menjadi panitia yang mencari hewan kurbannya, ongkos untuk angkut dan sebagainya, itu diambil dari situ. Nah, itu boleh. Asalkan sekali lagi jangan sampai hewan kurban utuhnya itu jangan sampai ada yang terjual untuk membiayai. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Jadi, adapun misalnya bagian daripada orang yang menyembelih, ya, bagian orang yang menyembelih, misalnya kulitnya, boleh itu bagiannya misalnya dibagikan. Karena mungkin kalau dipotong-potong nanti orang tidak tahu. Ada sebagian besar orang tidak tahu cara dia tahu cara nikelak. Mbak kadun misal. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang memang tahu cara mengelolanya, mentasarrufkannya. Nah, itu diberikan boleh. Sekali lagi, jangan atas nama upah. Kalau atas nama upah itu yang tidak boleh. Nah, itu jasa sabegoro. Asal membing ke kulit lendong jamilik begoro. Nah, ini upah sudah. Ini masuk upah. Ya, jangan ada syarat. Ya, dia boleh ada syarat. Nanti kalau diberikan lendongnya, ya, ya, utuh misalnya satu lendong sapi itu untuk orang yang menyembelih itu karena dia punya hak untuk itu, maksudnya hak ini dia boleh yang menerimanya karena memang orang yang membutuhkan. Itu boleh diberikan, bukan tapi sekali lagi atas nama upah. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi ini intinya pembahasan para ulama, jalan keluarnya. Ya, dulu kenapa kemudian kita sarankan semuanya dibagi rata, kulit-kulitnya dipotong? Itu karena supaya jangan terkesan nanti orang yang menjadi panitia atau orang yang menyembelih itu mendapatkan bagian upah daripada kulit atau kepalanya. Jadi kalau misalkan sekali lagi orang yang menjadi penyembelih, juru sembelih misalnya, dan orang yang menguliti, orang yang paling sibuk di situ mendapatkan bagian kepala, itu boleh, ya boleh. Tapi asal sekali lagi tidak menjadi upah. Kalau menjadi upah, ambilkan dari uang lebihan daripada pembelian sapi itu boleh diambil. Tapi sebelumnya nikah harus disampaikan kepada para pekurban kemana uang ini akan dipakai. Dan pekurban harus mau. Jadi kalau kita bisa mengurus sendiri, ya tidak ada biayanya otomatis. Karena kita menyuruh orang lain, otomatis butuh biaya, butuh administrasi dan sebagainya. Maka itu kita keluarkan sendiri. Di sini di dalam fikih itu sudah jelas disampaikan, ya, sudah jelas. Jadi tiang penunggu sami jangan merasa berat, ya, jangan merasa berat untuk kemudian napiaran. Misalnya ada lebihnya, gitu. Ada lebih daripada uang pembelian sapi itu kemudian dipakai untuk kebutuhan, ya, kebutuhan untuk penyelenggaraan kurban nikah, nah, itu bagus. Tidak apa-apa, gitu. Bahkan tiang usulkan nikah supaya tidak alat-alat untuk kurban nikah itu dibeli, mulai dari pisaunya, kemudian bahkan makin ada alat untuk perbah sapi, gitu. Nah, itu bisa diambilkan dari sana, itu sebagai sumbangan, ya, sumbangan daripada para pekurban, para jamaah. Ya, misalnya ada perbah sapi nikah yang kemudian tidak menjadikan sapi terlalu dizolimi, ya. Kan sapi
Lelek aja perebak macam-macam mentah sampai sakit sapi ini kan. Nah, ini kan harus dipikirkan bagaimana caranya supaya sapi ini tenang. Supaya sapi ini tenang. Dan ketika disembelih itu dia benar-benar sudah tenang. Oke? Nah, ini perlu dipikirkan, misalkan dibeli alat-alat perebah sapi supaya sapi itu tidak terlalu ditakutkan dengan cara pembecangan yang sangat dramatis nih. Nah, ya. Jadi Nike boleh diambil dari lebihan dari uang yang dikumpulkan supaya itu sebagai menjadi alat ya, atau sesuatu yang bisa menunjang terlaksananya kurban. Nah, jadi itu mungkin yang bisa yang sampaikan. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang lain, disilakan. Assalamualaikum Pak Damsul. Yang ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan pemberian zakat dari kurban untuk saudara-saudara kita yang ikut membantu di hari itu. Daging korban itu kan tidak boleh menjadikan upah, tapi kami panitia menjadikan bagian daging korban itu sebagai hadiah untuk rekan-rekan kita yang ikut membantu. Mohon itu penjelasannya. Terus yang kedua, kaitannya dengan dana kurban yang 2,5 itu ada sebagian kaitannya dengan dana kurban yang 2,5 itu ada sebagian dari panitia yang akan dengan kurban, bahwa dari dana itu diambil sebagiannya sisa dari kerugian hewan kurban itu sebagai biaya masuk biaya pembelian dan lain-lain. Terus kalau tidak ada akad sebelumnya, apakah harus ada tindak lagi akad itu dengan korban? Bagaimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua kurang jelas ya? Yang ulang. Bentar. Sinyal dia terhalang kalau data. Bisa diulangi Oke. Pertanyaan yang kedua kaitannya dengan dana pendaftaran untuk korban. Dana yang berlebihan itu korban yang 2,5. Tapi ada sebagian dari korban yang tidak ada akad dengan panitia. Enggak jelas suaranya. Besar tapi sawar. Suaranya terlalu besar. Oke. Ada panitia yang tidak ada akad dengan korban, kaitannya dengan biaya operasional dari dana tersebut. Gimana solusinya kalau sebelumnya tidak ada akad, sementara akad itu harus antara panitia dengan korban, bahwa di sisa pembelian hewan korban itu kita gunakan untuk biaya operasional termasuk biaya penyembelihan dan pembelian plastik dan lain-lain. Nah, jika tidak ada akad sebelumnya, apakah harus diulang akadnya panitia dengan korban? Terima kasih. Oke. Jelas ya. Baik. Untuk hadiah
Halo? Ya, untuk hadiah bagi para pekerja. Mungkin dimatikan dulu. Oke. Untuk hadiah, ya, hadiah dari untuk para pekerja, nih ke bagian, nih, bolehkah kita berhadiah? Ya, bisa aja berhadiah. Cuma ini bagian yang termasuk bagian, nih, termasuk bagian. Orang yang bekerja itu termasuk bagian, bukan upah. Diniatkan sebagai bagian. Adapun bagiannya yang lebih, nih, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena bagian daripada orang yang bekerja itu pertama dia orang yang berhak menerima. Seperti yang Tiang sebutkan tadi, orang yang napiaran, orang yang menjadi juru sembelih kemudian mendapatkan bagian daripada kulit. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Sekali lagi, tapi motivasinya jangan sampai mendapatkan kulit. Nah, ini kan, dan syarat transaksi lima nawal. Transaksi lamun gorokan saja. Kebing muah kulit, kebing muah lendong. Nah, ini sudah termasuk upah nih. Itu tidak boleh ada. Kalau upah itu bisa diambilkan dari lebihan pembelian sapi itu. Nah, bagaimana akadnya? Akadnya atau perjanjiannya di awal ya harus disampaikan kepada para pekurban. Nah, dari awal tidak ada itu akad misalnya, Nah, bisa kita perbarui akadnya sebelum kita beli sapi ini Jadi kita perbarui, jadi semua pekurban kita kumpulkan atau kita informasikan, mohon kerelaannya. Jadi kriteria sapi dengan harga yang sudah kita keluarkan, 200, misalnya 2,5 juta itu, mendapatkan harta sapi seperti ini. Dengan yang paling bagus yang sudah kita pilihkan. Ternyata ada lebihnya nih, ada lebihnya. Nah, itu yang kemudian kita minta halalnya kepada napi, kepada para pekurban. Kenapa? Karena itu memang kewajiban para pekurban. Kewajiban para pekurban. Kewajiban para pekurban kan dia tidak melaksanakan sendiri. Nanti ada beli plastiknya lah, ada beli terpalnya, ada pisau sembelihnya nih, termasuk yang sebutkan tadi, alat perebah sapi misalnya. Nah, nike bisa diambilkan dari sana dengan ketentuan nike harus dikomunikasikan dengan para pekurban. Kembali, karena itu perlu kita komunikasikan supaya yang 2,5 juta itu tidak full untuk kurban. Kenapa? Karena kita menyuruh orang. Maka di zaman sahabat juga begitu, nggih? Di zaman sahabat juga begitu, ketika orang lain disuruh, maka sahabat menyuruh berikan dia upah untuk pelaksanaan penyembelihannya dan pembagiannya. Nggih? Karena lamun lain jadengan kan di enserahan kepeng. Sinserahan bembek langsung. Maka dia upah orang yang menyembelih dan orang yang menguliti dan membagikan daging kurban itu. Nah, sekarang kan yang kita serahkan itu adalah uang. Nah, otomatis kemudian dari uang itulah yang kita ambil operasional untuk penyelenggaraan kurban itu. Maka jamaah yang berkurban harus diinformasikan terlebih dahulu. Nah, sampai saat ini misalnya belum diinformasikan, ya harus dikomunikasikan, supaya nanti tidak ada permasalahan atau ada yang komplain dan sebagainya nih, supaya jelas, jelas kemana arahnya. Dan insya Allah semuanya nih semuanya lillahi ta'ala, ya. Lillahi ta'ala ikhlas yang lihat. Dan insya Allah tidak ada yang diselewengkan. Seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Insya Allah tidak ada.
Jika bahkan kemudian tiang dengar orang yang tukang Jawa cari sapi ini aja ikhlas gati, nggih. Ikhlas gati. Maksudnya tidak mau diberikan lebihan. Nah, itu apa namanya? Nike termasuk bagian daripada upaya, dan upaya itu untuk melaksanakan ini adalah bagian tanggung jawab daripada pekurban. Itulah enaknya, bagusnya Nike lah kalau kita berkurban bareng-bareng Nike yang hal-hal seperti itu menjadi mudah, murah jari, di antara sekepeng te cuma 2,5 juta, kalau di daerah lain Nike minimal 3 juta nih, minimal 3 juta. Di Kalimantan yang lihat di Aceh atau di Jakarta itu 3 juta atau 2,8 atau 2,7. Jika di Lombok ini masih murah termasuk harga sapi ini kan. Nah, untuk itu dan sapinya lebih bagus ya. Bahkan yang lihat di Aceh itu sapinya tidak sebagus yang di Lombok dengan harga yang sama nih kan. Nah, itu. Jadi bersyukur Tiang Pulungku Sami ini apa namanya? Bisa dicarikan hewan kurban yang terbaik. Yang terbaik. Nah, nanti kemudian lebihannya itu, kalau tahun dulu karena lebihannya banyak, dianjurkan untuk membeli 1 ekor kambing, supaya apa? Supaya tidak sia-sia atau tidak mandek kepengnya itu, Nah, kalau ada sisa Nike misalnya bisa untuk operasional ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Panitia tinggal menginformasikan atau mempermaklumkan kepada seluruh jamaah pekurban tentang uang itu sebagiannya berapa persennya dijadikan sebagai operasional. Nah, nike bagian daripada hal yang tidak menyalahi aturan. Selama kemudian apa namanya, kriteria sapi yang diinginkan yang diinginkan para jamaah itu sudah sesuai. Sampun nike nggih. Arah Malik tang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Tang Guru. Ini kan tadi dijelaskan tentang kurban wajib tercontohan kan, baru kena mulai amak kalau beli bembek korban. Itu kan masuk kepada korban wajib gitu nggih Tang Guru nggih. Nah, terus kemudian ini kan permasalahannya kita kan belum tahu bahwa hal itu kan ilmunya belum sampai. Kemudian ketika kita ditanya, mbem lai lalu bayah korban, apakah itu masuk kepada hukum wajibnya ataukah masuk kepada sunnahnya sendiri, Tuan Guru? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tadi kriteria pengorban itu harus balik. Maksud salah satunya adalah balik. Nah, tahun sebelumnya kebetulan terunet yang di Bali, dia teman balik masih kecil, tapi dia menabung. Nah, begitu pas ketepatan waktu korban, dia sampaikan, ayah tiang mau ngorban, gitu. Apakah itu juga dibenarkan dalam hukum kita? Nah, kemudian tadi dijelaskan juga tentang bagian-bagian daripada korban, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, kemudian sepertiga untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerima. Nah, secara kebetulan, beberapa malam lalu tiang sempat dengar suara kodek lah, memang semeton jari mungkin belum mengerti tentang bagaimana memanai korban. Nejak maaf, semeton jari saya jadi panitia nggih. Endah. Jadi apakah ini ucapan apa suara itu mati nih. Suaranya mati. Suaranya mati nih kan. Ada suaranya mati.
mic-nya mati nih, Kak. Halo? Dihidupkan mic-nya. Iya. Nggih, Nggih. silakan. Arak semeton jari sakmuni kena selamane pira-pira jumlah korban pada dalam bagian tu ni. Semeton jari pada dalam bagian ya 4, N5, N6, N7 pira-pira anu pada dalam kiloan. Nah, mungkin untuk teman-teman penitia mungkin perlu menjelaskan hal itu tipak para penerima korban. Ya. Halo? Halo? Ya, selang suara nih kan, ya? Baik. Ya, ndarak sokat suara nih, Kak. Halo? Baik, yang jawab untuk 3 pertanyaan nih, Kak, nggih. Kebetulan suaranya hilang nih, Kak. Suara tiang bisa didengar ini, Kak? Ya, halo? Ada yang bisa konfirmasi nih, Kak, suara tiang bisa didengar? Baik, tiang jawab deh pertanyaannya. Nazar nih, Kak, yang tadi ada arak dengan misal ketuan bemlai lalu bayah hewan kurban. Nah, lalu bayah hewan kurban. Nah, nike bagi dengan sandi nao, deh, bagi dengan sandi nao dan masalah. Nah, tiang pelunggu nao mbe nazar mbe sunnah, ya sebaiknya ditambahkan, deh, lalu bayah kurban sunnah. Ada sandi bakat. Sekalipun sebenarnya, sebenarnya nike tidak termasuk, tidak termasuk kepada nazar karena itu bagian daripada hewan kurban yang belum ditentukan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu sudah jatuh kepada nazar, termasuk ada postingan yang tiang pernah share di grup nikah. Ada sebagian ulama yang menyatakan itu masuk, tapi sebagian ulama mengatakan tidak masuk selama tidak ada niat untuk nazar. Untuk keluar dari perbedaan pendapat nikah, sebaiknya apabila kita ingin mengatakan berkurban, maka tambahkan dengan mengatakan kurban sunnah. Nah, ini kan setiap kita ingin membicarakan tentang kurban yang termasuk daripada pembayarannya misalnya, tambahkan mengatakan kurban sunnah. Nah, ini kan. Itu yang pertama. Kemudian yang balik, yang sudah jelaskan tadi, bagaimana anak kecil yang berkurban, dia sudah menabung sampai kemudian pada waktunya tabungannya cukup, sementara dia masih umurnya misalnya 8 tahun, dia kurban. Apakah kurbannya sah? Sah. Kurbannya sah. Tetapi kemudian dia belum bisa mencukupi menjadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah dalam keluarganya. Karena belum masuk rasyid. Ketua rasyid itu adalah anak akil balik. Maksudnya di dalam satu keluarga kalau sudah ada satu orang yang berkorban, maka gugur kesunahan dalam satu anggota keluarga. Nah, tapi kalau anak kecil, nikah tidak menggugurkan kesunahan sunnah kifayah nikah. Sah kurbannya. Sama dengan anak kecil yang berhaji nikah, yang umroh. Apakah sah haji dan umrohnya? Sah. Tetapi kewajiban dia, kefarduan haji dan umrohnya tidak gugur. Tidak gugur. Dia nanti wajib mengulanginya ketika sudah mampu di waktu balik. Nah, ini kan ya, begitu juga dengan anak kecil yang berkorban. Sangat bagus. Sangat bagus. Tetapi dia tidak mencukupi untuk sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Karena anak yang belum akil balik itu belum bisa mewakili untuk menjadi penggugur kesunahan dalam satu keluarga. Nah, ini kan makanya para ulama memasukkan balik itu menjadi syarat kesunahan daripada kurban.
Kemudian pembagian tentang pembagian nikah nggih. Pembagian nikah itu bisa diatur nggih, bisa diatur oleh kesepakatan nggih oleh panitia dan bagaimana cara mengaturnya. Maka sebenarnya tiang napiaran, tiang apa namanya? Sebelumnya nggih, sebelum panitia nggih, bisa dikumpulkan nih ke para pekurban nih ke untuk disampaikan nggih, disampaikan beberapa hal yang penting termasuk cara pembagiannya. Ya, termasuk cara pembagian. Mungkin misalnya luwe te korban sampai sekian sapi misalnya kita kurbankan. Maka nanti pembagiannya begini-begini. Yang paling diutamakan dalam pembagian itu adalah orang yang miskin ya. Tidak ada fakir miskin mungkin di Rensing ini. Ya, yang miskin itu diutamakan. Baru kemudian pembagian kepada di atasnya orang yang napiaran, orang yang tidak memerlukan bahkan itu boleh diberikan daging kurban. Maksudnya orang kaya nih, apakah boleh diberikan daging kurban? Ya boleh, nih, itu boleh. Jadi ya pembagian nikah sekali lagi ya silahkan kemudian dirembukkan ya diselesaikan di internal. Nah nanti bagaimana caranya supaya adil, ya, supaya adil di antara seluruh jamaah. Nah, itu mungkin panitia nanti yang akan bekerja keras, yang bekerja keras dan terutama ya dikomunikasikan dengan para jamaah pekurban supaya jelas juga. Nah, tiang pelunggu yang berkurban juga sudah memberikan amanah. Ya, berarti amanah tiang pelunggu percaya kepada panitia ya. Adapun ya kekurangan sedikit-sedikit itu tidak usah kita terlalu ungkit-ungkit, takutnya nanti kurban tiang pelunggu itu napi tidak diterima oleh Allah gitu ya. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan sedikit-sedikit yang kekurangan itu naranja. Ya tak begawaian kecil dengan luwe, nggih. Kecil dengan luwe arabai sa kekurangan sedikit-sedikit. Nah itu insyaallah apa namanya? Dimaafkan nggih pada sholat. Ya, nggih. Jadi nikah insyaallah sampun nikah yang tiang sampaikan untuk jawaban. Mudah-mudahan kurban nikah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan yang paling penting adalah Allah menerima kurban tiang bulughul sami sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah tidak menerima apa yang menjadi kurban kita baik berupa darah ataupun daging dan sebagainya, tapi yang diterima adalah at-taqwa, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah tujuan kita untuk berkurban. Jadi kalau terlalu banyak yang dipermasalahkan nanti takutnya kurban tiang pelunggu sami itu bermasalah dalam penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampun iki yang sampaikan nggih. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan sama membaca suratul Fatihah. Tipa selaku hajat yang belum sami dan orang-orang yang sudah meninggal dunia daripada keluarga kita, jamaah kita, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dan mudah-mudahan semua keluarga kita dan jamaah kita yang sudah meninggal diberikan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Ala hadhihi wa la nuqnatun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. عفوا يا كريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله موفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.